Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA tema 6 subtema 1. Baiklah, kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan sumber energi panas. Sekarang kalian perhatikan gambar peristiwa yang ada di sana, nak. Itu merupakan beberapa peristiwa pemanfaatan sumber energi panas yang berasal dari matahari serta api. Lalu apa ya yang dimaksud dengan sumber energi panas? Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sebagai sumber energi panas. Sumber-sumber energi panas bisa kita dapatkan baik dari alam maupun dari api. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh sumber-sumber energi panas yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang ada pada alam. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, memerlukan sumber energi panas yang berasal dari panas matahari. Energi panas matahari selain untuk menerangi bumi, juga membuat udara di bumi menjadi hangat. Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan energi panas dari matahari. Yang pertama, matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, proses masak pada tumbuhan kita kenal dengan peristiwa proses fotosintesis. Selain untuk membantu proses fotosintesis, energi panas matahari juga dimanfaatkan oleh manusia untuk mengeringkan beberapa bahan makanan ataupun pakaian, seperti untuk mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, mengeringkan pakaian yang basah, ataupun sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Sumber energi panas yang kedua adalah api. Api merupakan cahaya dan panas yang dikeluarkan oleh sesuatu benda yang terbakar. Untuk mendapatkan api bisa kita dapatkan dari kompor ya. Nah, kompor bisa menyala dikarenakan ada bahan bakar seperti minyak tanah, batu bara, ataupun gas LPG. Lalu bagaimana ya cara orang zaman dahulu sebelum mengenal kompor untuk mendapatkan energi panas api? Nah, kalian perhatikan dua gambar yang ada di sana, nak. Yang pertama, orang pada zaman dahulu bisa mendapatkan api dengan cara menggesekkan dua batu kering. Selain batu, orang zaman dahulu juga menggunakan dua kayu kering yang digesekkan untuk mendapatkan api. Nah, saat ini api mudah didapatkan, berbeda dengan zaman dahulu. Api bisa kita dapatkan baik dari korek api ataupun dari kompor. Tetapi kita harus bijaksana dalam menggunakannya agar tidak terjadi kebakaran. Sumber energi panas berikutnya adalah gesekan. Gesekan dari dua benda yang kering seperti batu ataupun kayu yang kering ini bisa mendapatkan panas. Seperti yang sudah Miss Eva jelaskan tadi ya, cara orang zaman dahulu dalam mendapatkan panas api yaitu dengan menggesekkan benda-benda yang kering. Coba sekarang kalian gesekkan kedua telapak tanganmu dengan cepat, lalu tempelkan pada wajahmu. Apa yang kalian rasakan? Panas ya? Nah, itu adalah salah satu cara pembuktian bahwa dari gesekan bisa menghasilkan energi panas. Sumber energi panas berikutnya adalah dari energi listrik yang bisa kita dapatkan dari benda-benda yang ada di sekitar kita seperti setrika listrik, rice cooker atau penanak nasi, ataupun dari kompor listrik. Sumber panas berikutnya adalah geothermal atau yang disebut juga dengan panas bumi. Ini berhubungan dengan gunung berapi ya. Kita tahu bahwa gunung berapi mengandung magma. Nah, sumber energi panas yang terkandung di dalam bumi meliputi air panas, uap air, dan batuan bersama mineral serta gas lainnya. Panas bumi dapat dijadikan sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri. Nah, dari banyaknya sumber-sumber energi panas yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan apa saja yang menjadi sumber energi panas. Yang pertama adalah matahari, kemudian api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Lalu apa ya yang dimaksud dengan kalor? Panas atau yang disebut juga dengan kalor adalah energi yang berpindah dari benda satu ke benda lainnya akibat perubahan suhu.
Banyaknya energi panas atau kalor dihitung dengan alat yang bernama kalorimeter. Untuk satuan dari panas adalah kalori atau joule. Coba kalian perhatikan dua gambar minuman teh yang ada di sana, nak. Yang satunya adalah teh panas dan yang satunya adalah teh dingin. Kita bisa mengetahui bahwa teh tersebut panas karena kita menyentuh atau merabanya, ya, akan terasa panas atau hangat. Dan untuk minuman yang di sebelahnya, kita tahu bahwa teh tersebut adalah teh dingin dengan cara menyentuh atau merabanya dengan kulit kita. Kita sering mengukur panas atau dingin suatu benda dengan sentuhan telapak tangan. Indera peraba kita, yaitu kulit, akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu benda itu panas atau dingin. Indera peraba hanya bisa untuk mengukur panas atau dingin suatu benda, nak, ya. Indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Contohnya seperti minuman teh tadi, ya. Kita hanya bisa mengetahui dari indera peraba kita bahwa teh tersebut panas atau dingin. Tetapi kita tidak bisa menentukan suhu atau temperatur pada teh tersebut. Besaran yang dapat menentukan panas itu disebut dengan suhu atau temperatur. Selanjutnya kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur. Yang dimaksud dengan suhu adalah tingkatan panas dinginnya suatu benda atau keadaan. Semakin banyak energi panas pada suatu benda, maka semakin tinggi derajat suhunya. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Satuan untuk suhu dapat berupa Celsius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin, tergantung dari jenis termometer yang digunakan. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Sebagai lambangnya itu, ya, nak, ya, ada gambar 0 yang kecil di bagian atas, lalu Celcius disingkat dengan C besar, ya. Lalu alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Seperti apa ya bentuknya? Itu yang ditunjuk oleh arah panah, ya. Itulah contoh dari termometer. Nah, tahukah kalian bahwa termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei dengan menggunakan udara dan air. Lalu perkembangan selanjutnya, pada tahun 1714, ilmuwan Jerman yang bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Kemudian pada tahun 1742, ilmuwan Swedia yang bernama Andreas Celsius menemukan termometer dengan menggunakan skala ukuran 100. Nah, ini adalah perkembangan dari pertama kali termometer ditemukan sampai dengan menggunakan skala ukuran. Yang gambar pertama ini adalah gambar termometer yang ditemukan oleh Galileo Galilei, ya. Dia menggunakan udara dan air. Dan gambar yang kedua adalah termometer yang dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit yang kemudian disempurnakan dengan ilmuwan Swedia yaitu Andreas Celsius dengan menggunakan ukuran skala sampai dengan 100. Nah, fungsi skala pada termometer itu untuk menentukan titik didih pada suatu benda. Berikut ini adalah jenis-jenis dari termometer. Apa saja, ya? Ada termometer air raksa, ada termometer digital, dan ada termometer inframerah. Lalu seperti apa ya termometer air raksa? Itu adalah gambar dari termometer air raksa. Untuk mengukur panas suatu benda itu menggunakan air raksa. Kemudian pada perkembangan berikutnya, termometer sudah tidak menggunakan air raksa untuk mengukur titik panas atau titik didihnya, tapi sudah menggunakan angka yang akan ditampilkan pada tempat yang ditunjukkan oleh arah panah itu. Tapi bentuknya masih sama seperti termometer air raksa, ya, masih berupa seperti pena. Dan yang sekarang termometer sudah menggunakan inframerah, bentuknya seperti itu. Sering kita lihat saat kita akan memasuki suatu tempat. Setelah tadi kalian sudah mendengarkan apa penjelasan tentang kalor dan suhu, sekarang ayo kita cari tahu apa perbedaan antara kalor dan suhu. Perbedaan yang pertama, panas atau kalor adalah suatu energi yang berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Perbedaan yang kedua, alat untuk mengukur panas atau kalor adalah kalorimeter. Sedangkan kalau untuk suhu atau temperatur, alat ukurnya adalah termometer.
Kemudian perbedaan yang ketiga, satuan yang digunakan dalam kalor atau panas adalah joule, sedangkan untuk suhu, satuan yang digunakan Celsius, Reamer, Fahrenheit, atau Kelvin. Perbedaan yang keempat, kalau panas atau kalor dapat berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya, sedangkan untuk suhu atau temperatur tidak dapat berpindah, tetapi bisa naik atau turun tingkatan suhunya. Energi panas dapat mengubah bentuk suatu benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Lalu apa ya perbedaan antara pemuaian dan penyusutan? Kalian simak penjelasannya. Yang dimaksud dengan pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Sedangkan yang dimaksud dengan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Lalu apa saja ya benda-benda yang mengalami pemuaian dan penyusutan? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh ya. Yang pertama adalah kaca jendela. Bingkai kaca dibuat lebih besar dari kacanya agar kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian karena panas. Benda berikutnya yang mengalami pemuaian dan penyusutan adalah ban, seperti sepeda, motor, dan mobil. Pengisian udara pada ban dibuat tidak terlalu penuh. Terlalu banyak udara dapat meletus ketika terkena panas. Selanjutnya adalah kabel listrik ataupun kabel telepon. Kabel listrik dipasang kendur antar tiang agar saat pada malam hari tidak putus ketika mengalami penyusutan. Berikutnya adalah gelas kaca. Gelas kaca akan memuai ketika terkena air yang terlalu panas. Berikutnya rel kereta api. Sambungan antar rel kereta api dibuat renggang sebagai ruang muai agar rel tidak bengkok saat terkena panas. Lalu termometer. Cairan dalam termometer akan memuai sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.